Presiden kita hari ini adalah seorang jenderal yang punya pengalaman bisnis global, Betul sekali. ya, punya pengalaman sebagai prajurit sejati, seorang jenderal Betul. yang tangguh, penyayang kepada prajurit dan rakyatnya. Betul. Pebisnis berarti beliau juga seorang Pebisnis entrepreneur. global ya, Paham sekali. politisi handal yang memimpin partai sehingga sukses gitu ya. Betul. Seorang putra dari begawan ekonomi. Harapan Anda nih terhadap Pak Prabowo dengan kisah yang tadi itu, Indonesia sebelum Pak Jokowi, Indonesia di saat Pak Jokowi, dan Indonesia ke depan. Kan kita punya keunggulan komparatif, keunggulan yang berbasis demografi, di mana angkatan kerjanya banyak dibanding jumlah yang sesudah kerja dan yang sebelum kerja. Iya. Indonesia emas yang ingin dicapai. Gimana harapan Anda terhadap kepemimpinan Pak Prabowo? Keyakinan lah, bukan harapan, keyakinan. Iya, kira. Selamat siang, selamat malam, dan selamat apa saja bagi kita sekalian. Selamat bergabung juga terutama di Indonesia Emas Channel. Saluran kebanggaan kita. Saluran yang bicara Indonesia apa adanya. Hari ini orang yang kalau tradisi permainan baru tempo hari itu disebut dengan lato-lato. Ini tinggal dikasih tali aja, kasih tali itu tinggal diginiin sudah menjadi lato-lato itu. Rocky Utama. Abang. Rocky Utama ini banyak berkeliling ke berbagai mancanegara. Dia hobinya memang raun-raun atau keliling-keliling. Traveling, ya. Traveling kalau bahasa kampung beliau. Ya. Saking banyaknya dia melakukan traveling sehingga dia menguasai beberapa bahasa dari negara-negara yang dikunjunginya. Bahasa Jepang umpamanya, bahasa Prancis gitu France, ya. Bahasa Inggris sudah sehari-harinya. Dan yang lain. Kita ingin ajak diskusi nih. Bung Rocky. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Waktu berangkat meninggalkan Indonesia dulu rambutnya kan masih seperti aku ya. Masih subur gitu. Masih subur, iya. Kok sekarang sampai habis sudah begitu habis. Seperti aku? Kenapa gitu? Sebenarnya Bang kalau berbicara tentang rambut, ini style sih. Style ya? Iya, dulu berambut saya pikir karena banyak traveling, saya lihat juga di beberapa kawan-kawan di berbagai negara itu, bald atau berkepala pelontos itu kayak menarik gitu. Jadi akhirnya saya cukur, sampai hari ini harus rajin cukur, Bang. Siapa tuh iklan Fuji Film dulu gitu. Iya kayak Jules Brenner gitu ya. Tapi ada juga kumis dicukur habis itu. Jenggot dicukur habis. Rajin sekalian gitu Bang. Atas terus ya semuanya dicukur juga. Kalau saya hanya rambut yang dilicinkan, kumis masih ada ditipiskan dan jenggot. Ada joke. Apa itu? Dia bilang begini, Bang, kalau abang hanya pakai kumis seperti kucing kata dia. Terus kalau aku hanya pakai jenggot orang bilang seperti kambing kata dia. Ini kawan-kawan joke nih. Aku bilang, terus kalau ada kumis dan jenggotnya, itu manusia yang utuh gitu. Nah kita ini dibikin joke seperti itu, hanya tinggal aku sih tinggal kumis, jenggot udah nggak ada, rambut juga ada pelontos. Tapi oke lah. Waktu meninggalkan Indonesia di sekitar putaran 2013 ya, lebih banyak aktif keluar itu ya. Ya di era-era tahun itu sebelumnya juga, ya di era 2013-14. Aku ingin meng-compare nih, harus bicara jujur ya, supaya nggak bohong nanti kalau bohong dihukum sama kamera. Waktu meninggalkan Indonesia 2013, kondisi negara kita dari berbagai sudut pandang yang dinikmati keseharian oleh masyarakat gitu ya, seperti jalan tol, jalan provinsi, infrastruktur lainnya, bangunan gedung-gedung, building, kehidupan masyarakat kita gitu. Gimana keadaannya dibanding hari ini gitu? Waktu itu saya masih ingat jalan tol juga belum banyak.
infrastruktur juga belum seperti sekarang. Jadi kalau saya mau melakukan perjalanan ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur lewat Pantura, itu tidak seperti macet sekarang. banget itu. Iya, Macet. bermacet-macet ria. Terus contoh paling gampang aja Jakarta Bandung. Jakarta Bandung itu kan pilihannya ke puncak, Lihat puncak ya. Sangat berbeda jauh dari tahun era saya meninggalkan dengan saat-saat sekarang, jauh berbeda Bang. 2013 itu berarti Era Pak SBY kedua ya. SBY kedua betul. Era kami lah, Iya, Partai iya. Demokrat yang Siap. sebagai ruling party. Siap. Oh jauh beda ya. Beda. Hari ini Anda ke Bandung pakai WOS, Nah itu kan lebih hitungan menit Ya. dari Halim udah sampai di Padalarang. Benar. Masuk Bandung hitungannya 40 menit. Ibaratnya dari Jakarta ke Bandung kita breakfast terus sebelum makan siang sudah ada di Jakarta lagi gitu Bang. Luar biasa. Iya. Terus kalau dulu ke Pantura, ke Semarang gitu ya, Iya. Solo, ke Jogja lewat Pantura. Waduh. Sekarang kalau katakanlah ke Semarang hanya hitungan 5-6 jam. Betul, apalagi dengan adanya Cipali itu ya akan membantu sekali. Jadi secara infrastruktur jalan, terus semuanya itu cara berpikir warga di sekitar situ juga menurut saya jauh lebih maju daripada era 2013. Jadi Rocky ini dia bukan hanya perjalanan mancanegara yang dia lakukan, tapi begitu pulang ke Indonesia dia juga melakukan perjalanan darat, udara. Tadi cerita darat. Ya. Kalau udara, Anda juga banyak sekali kemudahan-kemudahan ya sekarang soal Bandara. banyaknya bandara. Banyaknya Gimana? bandara, iya. Era itu kalau nggak salah kita terminal kita berbicara Jakarta ya, terminal kita juga belum modern. Terus tidak ada bandara-bandara tambahan seperti sekarang. Jadi terus sekarang ini kan banyak percantik tiap bandara, bukan hanya di Jakarta, di Juanda, di banyak bandara looks-nya itu udah lebih modern gitu. Indonesia kayaknya lebih Jadi good looking gitu Iya, ya, good looking. menjadi Betul. enak Iya. dipandang gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman dari Uzbek, dari Prancis, dari Jepang, dari Korea datang ke sini, Anda bangga Sangat memperkenalkan nuansa baru Indonesia. Dan mereka melihat juga wow di negara mereka juga tidak sebersih ini, semodern ini gitu. Ya, untuk merimain ya, Iya. saya ambil dari salah satu media paling terkenal dan paling banyak ininya di Indonesia gitu Boleh. ya. Yang dibangun oleh Pak Jokowi mulai dari beliau menjadi presiden. Ya. Pertama kali menjadi presiden itu kita lihat bagaimana beliau membangun lintas batas antara kita negara dengan negara tetangga. Betul, Seperti antara kita dengan Malaysia. Malaysia. Ya, Entekong umpamanya. Ya, Dulu orang Entekong. datang ke Indonesia, di situ jadi cemoohan. Wah sekarang Nah, sekarang mereka menjadi objek berfotonya. jadi Instagramable ya. Instagramable gitu. Iya. Kemudian membangun untuk kepentingan masyarakat direct ya, seperti air minum, air bersih, sanitasi dan lain-lain. Hunian, ya ini catatannya. Kemudian jalan. Ya, Jalan nasional, Betul. jalan provinsi yang dibangun oleh pemerintah daerah atas alokasi dana Iya. pemerintah pusat tentu saja gitu. Betul. Tapi jalan tol itu 1 berbanding 10 dengan pemerintah yang sebelumnya. Benar. Kemajuannya memang pesat. Indonesia. Betul. Dan semakin saya juga kalau keluar itu semakin bangga. I come from Indonesia itu dengan bangga gitu. Kalau dulu di mana kamu? Indonesia. Oh, Indonesia. Bali. Bali apa ke Indonesia masih begitu. Sekarang enggak Indonesia, Jakarta. Ya. Saya baru pulang Kamis kemarin dari Jeddah Alhamdulillah. menghadiri pameran haji dan umroh internasional di oke. Superdome di Jeddah. Begitu mereka tanya, "You come from Malaysia?" "I know. I'm from Indonesia." "Oh, Indonesia is good," kata dia Ya. gitu. Ekspresi mereka itu ya. "Oh, Indonesia. Ya. I come from Indonesia." Betul. "Oh, Indonesia is good," kata dia. Langsung begini, Betul. peluk-pelukan gitu. Semakin dihargain kita, Pak. Ini satu hal yang luar biasa. Masyarakat dunia memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kita sebagai warga negara Indonesia di negara mereka. Betul. Jadi mereka itu tidak memuji-muji karena ada di tempat kita gitu, Iya, tidak iya, negara kita, tapi di tempat mereka. Di tempat mereka. Indonesia is good kata dia. Nah ini kan memang satu kebanggaan ya.
Bahkan kalau kita habis sholat itu masih banyak tuh Jokowi. Masih? Masih. Walaupun Iya, sudah iya, terjadi iya, gitu. iya, Sebagian juga ada yang bilang Prabowo. Iya. Jadi ada artinya mereka menyebut nama presiden kita dalam satu apresiasi yang Betul. membanggakan Betul. gitu. Nah, selain tadi untuk hal pertanian yang juga dalam rangka ketahanan pangan. Betul. Itu bendungan hingga irigasi juga luar biasa dibangun oleh Pak Jokowi. Banyak sekali. Biarpun saya mungkin nggak melihat bendungan itu secara langsung, tapi kan media massa dan masyarakat itu merasakan langsung, Bang. Tapi itu banyak sekali dan itu dampaknya untuk food security Indonesia Iya, itu pasti. jauh lebih bagus. Pasti. Iya. Selain itu juga dibangun yang ketika negara ini berdiri dideklarasikan oleh Iya. Soekarno akan Founding memindahkan father, ibu ya. kota kan, Iya, membangun iya. ibu kota selain dari Jakarta. Iya, Kan beliau sudah memikirkan itu Jakarta next itu seperti apa, Betul. Jawa next itu seperti apa. Iya, iya. Tentu pandangan beliau Jakarta ini akan menjadi pusat perdagangan dunia, Iya, umpama iya, begitu. iya. Dan ibu kota harus pindah. Benar. Harus dibedakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis kan. Iya. Presiden setelah Bung Karno juga mencita-citakan hal yang sama. Tapi eksekutornya hanya Jokowi. Membangun ibu kota di Nusantara, Iya, di Pasir di IKN. Penajam Utara itu. Iya. Gimana pandangan Bung Rocky setelah pulang ke Indonesia melihat pembangunan begitu agresif, masif, ya kan? Iya. Kemudian ada IKN kita yang juga luar biasa filosofisnya gitu ya. Gimana? Saya jujur saya berkaca-kaca Bang dengan progres Maksudnya berkaca-kaca bercermin atau bukan terharu? terharu. Oh, kan jangan salah tangkap. Berkaca-kaca nanti orang bilang ini bercermin terus nih, bukan. Terharu. Terharu. Dengan pembangunan yang bagus dan masif di IKN dengan gedung-gedungnya yang juga modern, mereka menuju smart city. Ada kebanggaan saya sebagai warga ya orang kecil biasa, kita nggak menggunakan istana-istana peninggalan sebelumnya. Maksudnya contohnya Istana Negara ini kan peninggalan sebelumnya. Kita punya sendiri suatu istana yang dibangun oleh dari tangan karya anak bangsa gitu ya. Dengan keren dan modelnya juga wow gitu. Saya tahu semuanya membutuhkan progres untuk menjadikan itu utuh gitu, tapi ada kebanggaan di situ. Tapi bukan berarti meninggalkan sejarah ya. Tidak. Kan kita bisa banyak gunakan nanti bekas-bekas gedung ini untuk sarana edukasi, museum dan lain sebagainya. Catatan gitu. perjalanan bangsa kita ini. Betul. Oke, catatan perjalanan bangsa. Sekarang kan banyak menetap di Uzbek. Ya, bolak-balik. Saya ingin Bung Rocky nih sedikit cerita. Apa sih kebanggaan Uzbek sebagai satu negara yang ingin dipersembahkan bagi destinasi wisata kelas dunia, terutama mau ditawarkan kepada Indonesia melalui travel yang ada di Indonesia. Aku tahu Anda punya teman dari salah satu travel terbaik di Indonesia. Iya. Coba explore sedikit lah bagaimana sih apa gitu. Uzbekistan ini menarik Abang. Pertama karena dia negara baru. Mereka baru merdeka di tahun 90-an. Oh, Setelah dari Uni Soviet mereka merdeka. Manusianya juga perpaduan antara orang Rusia dan Asia. Jadi gennya itu mereka gen-gen cantik dan ganteng gitu ya. Yang ada di pikiran saya itu tadi itu. Yang pertama itu manusia Uzbek itu ganteng. Kemudian cantik, dan cantik. Iya. Jadi satu gantengnya, 4 cantiknya. Kalau nggak salah ya gitu ya. Iya, cuman 4 yang cantik, 1 yang ganteng gitu. Betul. Oh. Namun di samping kesantunan dan rasa welcome atau rasa hangat mereka menyambut wisatawan, ada 4 kota yang sebenarnya mempunyai destinasi wisata bagi masyarakat Indonesia untuk di highlight. Satu adalah Tashkent sebagai ibu kota. Terus ada Samarkand itu jalur sutranya Marco Polo mungkin lewat situ tuh membawa rempah-rempah dan
dan sutra dan linen dan sebagainya itu melewati kota Samarkand. Bukhara. Bukhara ini juga cukup terkenal karena itu tempat kelahiran di mana perawi hadis terkenal Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Dan yang dulu Bung Karno ya, ada Betul. satu komitmen dengan Khrushchev ya. Khrushchev waktu itu dari Uni Soviet, saya akan datang ke sana. Dalam bahasa dialog kita, gua ke tempat lu, tapi lu cariin dong ini, lu bersihin dong ini dulu makam Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kira-kira Iya, gitu dan ya. dilakukan. Dan dilakukan. Iya. Luar biasa. Dan Sekarang setelah itu dilanjutkan oleh zamannya Pak Harto waktu Harto itu. ya? Iya. So, jadi hubungan secara feeling antara orang Uzbekistan dan Indonesia itu dekat. Dan bagus lagi kita dapat free visa di sana, Bang. oke, Uzbek free visa ya. Free visa untuk orang Indonesia. Berapa jam Indonesia Uzbek ya? Ada around 5-6 jam? Ya, 5-6 jam 5-6 flight. jam. Pakai direct flight. Uzbek Iya. Air ya? Uzbek Air. Oke. Mata uangnya menarik nih, Bang. Mata uangnya namanya Som. Itu sama dengan rupiah. Som. Ya. Tapi nggak pakai bong itu ya? Oh enggak. Somse. Somse. Ini som. Mata uangnya som ya. Som, ya. Saat nilainya ekuivalen dengan rupiah. Rupiah. Jadi kalau kita enjoy kopi yang mungkin satu cup itu 10.000 sama dengan 10.000 rupiah saja. Sama. Mudah jadi untuk kalkulasinya. Tapi di Indonesia ada beda loh. Kopi hitam itu kalau kita beli harganya sekitar 6-7 ribuan. Ya. Kalau black coffee itu udah mahal. Spesial itu aja kan. Mesinnya khusus, bijinya khusus. Ya. Padahal sama kopinya. Oke, terus. Itu dari sisi destinasi wisata dan saya pikir ini sebuah destinasi menarik. Dan Anda ingin mengembangkan agar wisata halal atau halal tour Indonesia, For Indonesian Uzbek Muslim itu, traveler ini ya. Muslim Travelers Indo antara Indonesia dan ingin Anda kembangkan. Betul. Melalui travel yang Anda sebutkan berapa hari ini ya. Iya, iya. Oke. Potensinya Sangat gimana? besar. Sangat besar ya. Sangat besar, Bang. Itu dari sisi perjalanan outbound dari Indonesia ke Uzbek sendiri. Paketnya juga bisa kita buat seminggu atau sesuai dengan kebutuhan. Menariknya di sana itu landlocked country. Landlocked country itu berarti sebuah negara yang tanpa laut. Tanpa laut ya. Jadi pada waktu mereka ke sana, kalau winter seperti ini, orang Indonesia juga bisa main snow ski. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Europe. Ke Uzbekistan pun bisa main ski. Anda masih ada di sekitar sini, tapi sudah merasa seperti di Europe gitu ya. Ya, benar. Dulu juga ada joke kalau kita berwisata gitu. Anda sudah pernah ke Bali, tapi belum pernah ke Lombok. Tapi kalau Anda sudah ke Lombok, itu sudah merasa seperti pernah ke Bali. pernah Gitu. ke Bali, benar. Ada joke gitu. Tapi kita inginkan orang yang pergi ke Lombok datanglah ke Bali. Orang yang sudah ke Bali datang juga lah ke Lombok. Benar. Bahkan ke Jakarta dan lain-lain gitu. Supaya mereka bisa melihat Dan merasakan. begitu banyaknya destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Benar. Oke, ada satu lagi. Anda tadi cerita tentang kondisi Indonesia waktu ditinggalkan yang ke Jawa Tengah atau Semarang itu masih mengalami crowdednya jalan di Pantura. Iya. Ketika Pak Jokowi memimpin 10 tahun, Anda melihat luar biasa pembangunan infrastruktur yang begitu masif, kehidupan masyarakat yang penuh kegembiraan gitu. Ya walaupun ada penyinyir-penyinyir gitu ya. Nah sekarang gini, Presiden kita hari ini adalah seorang jenderal yang punya pengalaman bisnis global, Betul sekali. ya, punya pengalaman sebagai prajurit sejati, seorang jenderal Betul. yang tangguh, penyayang kepada prajurit dan rakyatnya. Betul. Pebisnis berarti beliau juga seorang Pebisnis entrepreneur. global ya. Paham sekali. Politisi handal yang memimpin partai sehingga sukses gitu ya. Betul. Seorang putra dari begawan ekonomi. Harapan Anda nih terhadap Pak Prabowo dengan kisah yang tadi itu, Indonesia sebelum Pak Jokowi, Indonesia di saat Pak Jokowi, dan Indonesia ke depan. Kan kita punya keunggulan komparatif, keunggulan yang berbasis demografi, di mana angkatan kerjanya banyak dibanding jumlah yang sesudah kerja dan yang sebelum kerja. Iya. Indonesia emas yang ingin dicapai. Gimana harapan Anda terhadap kepemimpinan Pak Prabowo? Keyakinan lah, bukan harapan, keyakinan. Keyakinan. Saya optimis bahwa dengan keberlanjutan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, itu akan jauh lebih tajam kita menuju ke Indonesia emas.
dengan hubungan internasional, pengalaman baik di dunia politik, bisnis, Pertahanan, keamanan. di dunia militer. Ini sebuah kombinasi yang menurut saya solid dan saya pikir Pak Prabowo bisa membawa Indonesia untuk jauh lebih bagus bagi masyarakat Indonesia dan tentu sangat disegani di dunia internasional seperti sebelumnya. Gitu. Yes. Ya, saya yakin itu. Aku juga punya keyakinan yang sama dan relawan Jokowi pasti terdepan mengawal pembangunan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran ini. Ya. Terima kasih Bung Rocky, bincang-bincang singkat Gak terasa kita. juga ya. Gak terasa, sudah 20 menit ini kita berdiskusi. Itu dia bincang singkat kita dengan Bung Rocky, utama yang sudah melanglang buana, kemudian dalam pemikirannya membuat komparasi antara Indonesia dulu, dalam beberapa waktu yang lalu, Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi, dan harapannya ketika Indonesia dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk ke depan menjemput Indonesia emas, menjemput Indonesia menjadi bangsa yang unggul di dunia pada tahun 2045 yang akan datang. Terima kasih, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Salam. Terima kasih ya Pak. Sukses selalu. Thank you Pak. Terima kasih.